Saya tanya sama Anda, apa pemerintah Indonesia ngebangun kebanggaan atas rupiah? Wah, itu dulu yang dibangun. Kebanggaan itu hanya muncul karena nilai tukar, harga mata uang, pada hakikatnya menggambarkan lemah atau kuatnya sebuah sistem perekonomian. Nah, salah satu problematik lemah atau kuat yang perekonomian itu bunga, dan ketika bunganya berantakan maka problematiknya sesungguhnya riba. Gitu balik-baliknya. Jadi kerangka makro tadi, ekonomi makro yang ketemu dengan ekonomi politik di moneter dan ekonomi politik di fiskal, itu sesungguhnya berusaha menjawab bagaimana sebuah nilai tukar, satu nilai tukar pada sebuah negara, dia betul-betul mengekspresikan kekuatan sekaligus kelemahan perekonomian bangsa itu. Nah, kita akan berbincang soal diantaranya adalah kegiatan besok dan follow up-nya. Ya, dari sisi kami sih memang diantara yang mau kita lakukan setelah acara kan adalah pembentukan sebuah wadah yang kami sebut sebagai AMAR atau perintah, yang menjadi kependekan dari Aliansi Masyarakat Anti Riba, yang ini merupakan bisa dikatakan saluran dari, ya, diantaranya adalah kita daulat Bang Ihsanuddin untuk menjadi pembina, dan beliau sudah setuju, ya, jadi akan menjadi saluran dari pemikiran-pemikiran beliau supaya bisa kita implementasikan di tingkat yang paling bawah begitu ya. Jadi mungkin untuk memulai bincang kita, barangkali Bang Ihsanuddin bisa memberikan sapaan dulu, Bang. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam cara berpikir Barat, sejak hampir 50 tahun, tepatnya 49 tahun lalu, mereka selalu menghadapi kenyataan satu masyarakat yang penuh dengan kecemasan. Mereka menyebutnya sebagai Great Anxiety Society, atau mereka menyebutnya sebagai Uncertainty Society. Masyarakat yang penuh dengan ketidakpastian, masyarakat yang penuh dengan kecemasan, disebabkan pola laku kapitalisme. Itu ketika mengutip Joseph Schumpeter. Tetapi kalau kita saksikan sejak awal abad 21, ketika Barat merasa berhasil memukul Soviet, berhasil memukul Irak, Iran, Venezuela, dan berbagai negara lainnya, maka justru mereka berantakan di 2008. Jadi 37 tahun setelah mereka sadar ini adalah satu masyarakat yang penuh dengan kecemasan, masyarakat yang penuh dengan ketidakpastian, justru mereka menemukan lagi satu kondisi masyarakat yang kalah dari pertarungan kapitalisme itu sendiri. Maka lahirlah apa yang disebut dengan Global Financial Crisis, yang sebenarnya sumbernya sama. Kalau kita ambil dari peristiwa tahun 71 dan tahun 2008, sumbernya adalah keserakahan. Sayangnya mereka selalu melihat greedy is good, serakah itu baik. Mereka tidak melihat keserakahan itulah asal muasal dari problematik perekonomian di dunia. Sampai akhirnya muncul lagi krisis di 2015 yang disebut dengan Black Monday, 24 Agustus 2015, dan berlanjut hingga sekarang. Dan yang menarik, justru di dekade kedua abad 21 ini, peperangan kapitalisme itu diwarnai dengan kekuatan apa yang saya sebut sebagai cyber war.
Pada 2008 itu saya sudah menyebut sudah terjadi 4 jenis peperangan. Perang dagang, yang dalam bahasa akademiknya disebut dengan Industrial Manufacture War. Lalu perang nilai tukar, yang disebut dengan Currency War. Lalu kemudian perang ICT. Lalu berikutnya disebut dengan Economic War, yang ujungnya adalah soal perang ideologi ekonomi. Perang ideologi sesungguhnya bukan dalam konstruksi materialisme sesama materialisme, tapi perang merebutkan model materialisme mana yang paling tangguh gitu. Nah, model materialisme yang paling tangguh dalam cerita kisruh ekonomi sejak 2008 hingga hari ini ternyata justru malah Cina. Cina yang diproyeksikan hancur berantakan oleh Barat, oleh media Barat, itu justru di tahun 2021 tumbuh paling hebat 8,2%. Padahal Barat menduga pertumbuhan itu tidak akan sedemikian tingginya. Namun selama krisis sesungguhnya bisa dilihat negara-negara yang terdampak pada krisis itu dengan bailout, Amerika saja sampai 6,9 triliun US dollar membailoutnya, dan itu pernah terjadi juga tidak sebesar itu di awal 2008. Itu memberlakukan tingkat suku bunga apa yang disebut dengan zero interest rate policy, zero, satu tingkat suku bunga acuan yang mendekati 0. Di Jepang 5, hanya karena Erdogan memecat menteri keuangannya yang pro neolib. Nah, riwayat itu menunjukkan bahwa sesungguhnya dunia masih mencari bentuk pemulihan perekonomian dari situasi yang penuh dengan ketidakpastian, uncertainty, dari situasi perekonomian yang selalu gonjang-ganjing, dari perekonomian yang selalu membangun kecemasan, walaupun mereka sudah punya teknologi maju, apa yang mereka sebut sebagai metaverse, sebagai satu sarana untuk melakukan apa yang disebut dengan pemberlakuan cryptocurrency. Nah, ini makin kenceng nih mainan ribanya jadinya. Kalau tadinya ribanya kelihatannya konkret, tapi begitu muncul masuk cryptocurrency, ribanya menjadi ultra, tidak terkesan riba, tapi menjadi sesungguhnya riba. Yang dalam hadis disebut dengan itu akan tercium baunya riba, gitu. Bahwa itu sesungguhnya riba. Gitu. Dari sana korban masyarakat akan makin banyak. Karena problem ultra modern slavery system saja masyarakat tidak merasa bahwa dirinya adalah budak. Bahwa pemberlakuan ultra neoliberal itu masyarakat tidak merasa bahwa kapitalisme telah merajalela. Bahwa kapitalisme melahirkan imperialisme dan itu berarti penjajahan. Mereka tidak merasa bahwa itu sesungguhnya rekolonisasi. Nah, sekarang pertanyaan besarnya menjadi, bagaimana kita harus melakukan satu tindakan alternatif atas situasi yang seperti ini, di mana kita terjerat oleh satu model yang tidak menyelesaikan masalah. Padahal Al-Quran dan hadis misalnya jelas-jelas menyatakan, jika engkau sungguh-sungguh keluar dari riba, maka aku yang akan memberikan rezeki padamu secara berkecukupan. Tapi kita tidak sungguh-sungguh mau keluar. Itu makanya saya sebut masyarakat Indonesia sesungguhnya masyarakat yang terkena penyakit riba yang demikian susah untuk diatasi. Disebabkan dia bagian dari kehidupan nyata, disebabkan dia bagian dari satu kebiasaan. Karena pemerintahnya sendiri sudah berbasis riba. Dan itu bisa dilihat misalnya ketika anggaran sekarang harus terbitkan surat utang sebesar 1.310 triliun karena memang harus bayar bunga sampai dengan 991 900 sekian triliun posisinya. Nah, kalau begitu sesungguhnya aliansi masyarakat riba itu pertama harus mampu menghimpun seluruh masyarakat yang memang bergerak tanpa riba. Jadi bukan hanya riba crisis center yang bekerja, tapi seluruh masyarakat yang bergerak di anti riba untuk duduk bareng. Bagaimana membuat gerakan secara nyata sehingga masyarakat Islam betul-betul masyarakat anti riba. Maka dibentuklah aliansi. Nah, aliansi itu artinya satu himpunan dari berbagai kelompok, dari berbagai organisasi. Itu aliansi. Dalam bahasa Inggrisnya alliance. Tapi bukan unholy alliance yang saya biasa sebut aliansi busuk.
yakni Bank Dunia, IMF, dan WTO. Saya biasanya menyebut begitu, tapi kali ini adalah satu The Holy Alliance, satu aliansi suci karena memerangi riba. Saya kira begitu semangatnya. Mudah-mudahan ini betul-betul memacu semangat kita untuk menegakkan satu kebenaran adalah kebenaran demi manfaat dan kebaikan untuk semuanya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini menarik sekali. Bang Ihsan ini sudah meletakkan pondasi dari pembentukan amar. Ya, jadi buat teman-teman semua, jadi ini bicara aliansi, artinya ini juga keterlibatan kita semua gitu ya. Seperti halnya yang sering kita bunyikan bahwa Allah memerangi riba, maka ayo kita memerangi riba karena Allah, atau Allah akan perangi kita karena riba. Untuk Uni Lusda atau Uni Melani, barangkali bisa juga memberikan sapaannya atau apa tanggapan atau yang lain, silakan. Ini kita masih terus jalan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu dengan Bapak Ihsanuddin Nursi, insyaallah juga merupakan inspirator kita dalam pertarungan dan perjuangan melawan riba, insyaallah ya. Walaupun sudah panjang dan cukup melelahkan juga perjuangannya Bapak, tetapi insyaallah semangat tetap harus dikobarkan kan. Dan Pak Taufik nih juga harus diduplikasi semangatnya, ya harus diperbanyak gitu. Dan insyaallah teman-teman sekalian, besok kita akan mengadakan peringatan Hijriba 2022 dan Bapak Ihsanuddin insyaallah akan menjadi salah seorang pembicaranya di Aula Gubernuran Sumatera Barat. Ya. Dan mudah-mudahan kami berharap Bapak Ibu semua bisa nanti menyaksikan, apakah itu secara offline ataupun secara online. Sudah ada ya webinarnya ya, alamat apa? Zoom-nya ya. Alamat Zoom-nya sudah ada dan nanti ada linknya. Oh, nanti kita ya. Dan juga pendaftaran secara offline juga sudah kita buka. Gitu. Mungkin demikian ya dari saya. Kembalikan. Nilani? Lanjut. Oh, lanjut. Baik. Jadi sebetulnya perjalanan kita masih berapa menit lagi nih biar kita sesuaikan? Kira-kira 25 menit. Oh, masih 25 menit, sih panjang ya. Ya, cukup penting buat ya tadi saya katakan bentuk pengawalan fatwa gitu ya. Ini tahun ke-18 umur fatwa tersebut. Tetapi yang jauh lebih penting lagi tentu setelah acara gitu ya. Makanya bentuk-bentuk follow up akan selalu kita pikirkan bahkan sebelum acara itu dilakukan. Dengan adanya ya tadi pembentukan amar, kemudian Bang Ihsanuddin bersedia menjadi pembina, lalu tadi ada arahan-arahan, saya sendiri merasa kalaupun besok nggak jadi acara pun nggak jadi masalah gitu ya. Karena memang kita ingin follow up itu yang jauh lebih penting dari euforianya gitu ya. Nah, ini karena masih perjalanan panjang nih, 20 menitan ke depan Bang Ihsan, barangkali bisa juga ya yang terkait dengan pembicaraan soal masjid tadi Bang Ihsan. Ya, role model masjid yang memang menjadi basis kekuatan umat kan sebetulnya. Apalagi kalau bicara masjid kan kita bicara kewilayahan, yang kalau bicara bagaimana pergerakan itu dibangun, ya tentu basis kewilayahan itu akan sangat relevan. Tadi Bang Ihsan sempat cerita tentang bagaimana masjid sebagai role model itu akan kita bangun ya, dan salah satu entitas yang akan kita juga banyak akan ya tentu saja kita gandeng ya tentu adalah masjid-masjid setempat. Karena kalau tadi ada cetusan bahwa ya memang kalau bicara riba mestinya masjid-masjid kita ini harusnya sudah bisa menjadi solusi-solusi di lingkungan tempat maksiat riba itu terjadi begitu kan. Barangkali juga bisa disampaikan Bang Ihsan supaya kita juga punya dokumentasi dan masyarakat juga bisa ikut menyimak tentang role model soal masjid tadi. Oke, jadi sekitar 10 tahun lalu saya terkejut menyaksikan sebuah kota terdidik gitu, penuh dengan pengajaran dan pendidikan, tapi tingkat Gini rasionya termasuk tingkat Gini rasio yang tinggi, tingkat ketimpangannya tinggi.
itu berarti kota itu mengalami problematik pendapatan. Padahal kota-kota terpelajar gitu. Lalu pada saat yang sama saya juga menyaksikan beberapa provinsi ramai-ramai mendirikan masjid. Bahkan ada satu provinsi disebut dengan Provinsi 1000 Masjid gitu. Yang ternyata isinya kosong. Dan saat yang sama kita menyaksikan pendapatan Basnas tiap tahun meningkat gitu. Dan saat yang sama korban pinjaman online gitu ya, itu juga meningkat. Dan saat yang sama juga kita menyaksikan pinjaman motor, pinjaman mobil, pinjaman perumahan yang basisnya riba juga meningkat. Ini berarti betapa hidup umat Islam di Indonesia bercampur aduk. Masjid naik, jumlah pinjaman riba naik, ketimpangan juga hanya diukur dari perspektif pengeluaran, tidak dilihat dari struktur pendapatan. Dan saat yang sama juga kehidupan seperti yang disebut oleh Sustainable Development Goals, Indonesia termasuk bangsa yang mengidap penyakit mental disorder. Pernyataan bahwa itu terlibat dalam mencakup mental disorder itu terjadi sekitar 5 tahun lalu. Tapi kalau kita lihat lagi pendapat situasi yang menunjukkan Indonesia adalah mental disorder, maka akar masalahnya adalah sumber perekonomian, sumber daya perekonomian, produksi perekonomian, distribusi perekonomian sesungguhnya terkonsentrasi hanya beberapa kalangan. Apalagi di era pandemi ini, orang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu disebut oleh Oxfam maupun disebut juga oleh Forbes Magazine misalnya, termasuk untuk Indonesia. Nah, saat yang sama di 2019 kemarin, jumlah rumah tangga pertanian menurun, pasokan tenaga kerja di sektor pertanian juga menurun, tetapi inflasi di sektor pertanian juga menurun. Apa artinya? Artinya adalah masyarakat desa telah meninggalkan sektor pertanian. Sektor pertanian lagi tidak memberi lagi harapan untuk hidup. Padahal rata-rata sektor pertanian ini adalah orang-orang Islam. Tetapi mereka tidak lagi melihat ada prospek untuk hidup jadi lebih baik. Peta masalah seperti ini menggambarkan kecamuk persoalan yang tidak mudah diselesaikan andai kata kita tidak menggunakan pendekatan secara jernih. Nah, pendekatan secara jernih itu tidak bisa pakai pendekatan manusia. Pendekatan yang harus bebas dari kepentingan manusia. Nah, pendekatan yang bebas dari kepentingan manusia cuma satu. Pendekatan Al-Quran dan hadis. Nah, pendekatan Al-Quran itu rujukannya sederhana aja. Yang pertama soal wa mimma razaqnahum yunfiq, satu. Yang kedua, Al-Hasr, agar harta tidak beredar di kalangan kamu saja. Yang ketiga, surat Jumaah, bahwa di sholat Jumat itulah sesungguhnya terjadi apa yang disebut dengan Allah pemberi rezeki terbaik. Nah, kalau Allah sebagai pemberi rezeki terbaik di sholat Jumaah, mestinya mereka yang sholat Jumaah mendapat penyelesaian masalah. Nah, dari sini kelihatan ternyata wa mimma razaqnahum yunfiq tidak terjadi. Al-Hasr sebagai harta hanya tidak boleh beredar di kalangan tertentu juga tidak terjadi. Sholat Jumat juga akhirnya cuma sekedar ritual. Nah, kalau begitu pertanyaannya, oh bisa dimengerti kenapa Indonesia menginap mental disorder. Oh bisa dimengerti kenapa kemudian umat Islam di Indonesia disebut dengan abangan. Atau kalau pakai Cyril Bernard gitu ya, penulis tentang Islamophobia gitu ya, umat Islam Indonesia perlu dimoderasi gitu. Yang moderat untuk tidak menegakkan ajarannya, makanya mereka meninggalkan. Bahkan ada rasa takut untuk menegakkan ajarannya, gitu ya. Ada rasa takut luar biasa meninggalkan ajaran itu gitu. Nah, cerita ini sesungguhnya berhadapan dengan satu situasi model pembelajaran yang terjadi pada umat Islam. Nah, saya menyebut
model pembelajaran yang terjadi pada umat Islam di Indonesia lebih merupakan pembelajaran yang dogmatis. Dia hanya melulu pada pendekatan melulu hanya pada pendekatan spiritual, tanpa diikuti dengan pendekatan emosional dan pendekatan intelektual. Nah, itu yang terjadi. Nah, dari sana Amar perlu melakukan perbaikan pembelajaran umat Islam agar pendekatan spiritual, pendekatan intelektual, pendekatan emosional gitu ya. Jadi kecerdasan intelektualnya, kecerdasan spiritualnya, kecerdasan emosionalnya bergabung menjadi satu kekuatan sehingga umat Islam bukan lagi buih. Umat Islam menjadi umat Islam yang menyadari betul bahwa dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri untuk mengatasi permasalahan riba. Itu berarti pembelajaran harus dilakukan. Dan disebut dengan pembelajaran yang terbaik adalah pembelajaran di mana memahami pengetahuan, memahami posisi diri, memahami potensi, dan memahami apa tujuan dan mau kemana perjalanan kehidupan. Nah, di sini pentingnya Amar. Jadi kalau kita lihat Amar dalam posisi strategisnya adalah posisi di mana pahami dulu sumber daya itu ada di mana. Sesungguhnya para pemilik sumber daya yang dari negara itu tidak bisa memproduksi apa-apa kalau masyarakat Islam ini tidak melulu sekedar jadi konsumen. Dan untuk bisa menjadi konsumen sesungguhnya harus menjadi konsumen yang baik. Nah, konsumen yang baik adalah konsumen yang memberikan penghidupan bagi produsennya, dan produsennya harusnya saudaranya sendiri. Kenapa? Karena innal mu'minina ikhwan. Sampai di sini kelihatan bahwa sesungguhnya sholat Jumat itu mestinya membangun sebuah model penilaian atas perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, dan evaluasi selama seminggu pada komunitas yang bersangkutan. Misalnya kalau pada komunitas di Kota Padang, komunitasnya di mana? Dia harus mengatasi jika ada masyarakat Padang yang tidak ketemu dengan masalahnya, maka sholat Jumaah itu harus memberikan solusi. Nah, kalau kayak gitu caranya, maka mestinya kita lihat peranan Basnas. Nah, di sana kita juga lihat peranan lembaga-lembaga wakaf. Nah, di sana kita lihat sampai seberapa jauh dana yang terkumpul pada hari Jumat itu untuk menyelesaikan masalah-masalah riba gitu. Nah, model begini yang harusnya terusnya dikembangkan sehingga secara perlahan masyarakat mampu menyelesaikan sendiri persoalan ribanya dan tidak menjadi korban dari model riba. Karena selama kita menjadi korban riba, selama itu Allah tidak akan pernah memberkahi. Allah akan memerangi, itu janjinya. Allah dan Rasulnya yang akan memerangi. Nah, kalau sudah timbul peperangan antara umatnya dengan sang haliknya dan dengan Rasulnya, ya kalah pasti. Umatnya pasti kalah. Nah, itulah kehidupan kita sekarang seperti ini gitu. Nah, boleh nanya nggak? Ya, silakan. Ini saya kepikiran tadi Bapak ngomong tentang bunga minus ya. Iya. Ya. Yang tadi agak mirip dengan konsep anti riba karena dia tidak mengumpulkan dana itu pada satu lembaga gitu kan, karena tidak ada pertambahan nilai akan terjadi gitu, karena justru pengurangan nilai terjadi. Nah, saya pernah mendengar bahasa itu disampaikan oleh Pak Mardigu ya kalau nggak salah. Salah satu solusi menurut beliau waktu itu bagaimana menumbuhkan ekonomi Indonesia adalah yang pertama berani nggak ini pemerintah mau bikin bunga minus katanya. Itu yang pertama. Yang kedua, berani nggak pemerintah juga membuat regulasi apabila ada investasi uang Indonesia yang dilarikan ke luar negeri dalam nilai-nilai tertentu begitu. Nah, dia akan dihukum pidana gitu 2 tahun. Saya pikir itu kan agak agak keras gitu ya bahasa yang atau bahasa kebijakan kalau mau diambil seperti itu. Nah, kalau menurut Pak Ihsanuddin Nursi sendiri nih bagaimana nih? Apakah dominan? Kalau saya yakin ini kita susah menerapkan itu, tapi apakah itu bisa jadi pilihan solusi begitu loh? Gitu. Pertama, untuk bicara suku bunga negatif, realitasnya adalah
terjadi persaingan tajam antara bunga obligasi yang ditetapkan oleh pemerintah bergerak antara 7 sampai dengan 8% dengan suku bunga acuan yang ditetapkan oleh BI dengan persentase indeks harga saham gabungan, lalu berikutnya dengan turun naiknya nilai tukar, persentase nilai tukar. Jadi terjadi 4 persaingan. Bahkan kalau kita tambahkan satu lagi dengan persentase obligasi korporasi. Kalau diberlakukan suku bunga negatif, lalu itu diadu ke sana, maka kata kuncinya terpulang pada sistem fiskal dan moneter. Ini bukan persoalan berani atau tidak berani. Ini persoalannya adalah itu akan mengakibatkan, kata kuncinya, itu akan mengakibatkan portofolio investasi di Indonesia itu ambruk. Ya, Itu akan menyebabkan portofolio investasi di Indonesia ambruk. Gitu. Kalau sampai portofolio investasi Indonesia diambruk, itu nilai tukar jatuh. Nah, begitu sampai nilai tukar jatuh, ya, maka dia berhubungan dengan suku bunga dan berhubungan dengan inflasi. Pertanyaan besarnya, bagaimana sebenarnya memperlakukan nilai tukar ini? Nah, di sini kata kunci berikutnya. Apa yang disebut dengan currency atau nilai tukar tadi? Dia berhubungan dengan berapa sesungguhnya harga mata uang. Jadi kita tidak bisa memperlakukan bahwa suku bunganya negatif. Pertanyaan besarnya, bagaimana Anda bicara negatif kalau sementara Anda tidak pernah tahu harga mata uang Anda? Anda tidak pernah tahu berapa harga mata uang Anda? Apa ukurannya? Anda tidak mengerti, dan pada saat yang sama Anda berpikir tentang redenominasi. Bagaimana Anda kemudian menyatakan 1.000 menjadi Rp1, padahal Anda tidak tahu harga rupiah itu berapa sesungguhnya, apa patokannya. Kecuali Anda kemudian mengkonversinya dalam nilai tukar, rupiah dengan dolar misalnya. Dalam konteks collateral base, Anda tidak ngerti collateral base-nya rupiah itu apa. Lalu tiba-tiba Anda bicara tingkat suku bunga negatif, so what? Tingkat suku bunga negatif sementara Anda tidak tahu nilai tukar rupiah. Anda tidak tahu harga rupiah itu berapa. Kecuali sekedar Anda bandingkan dengan nilai tukar mata uang lain. Ya, itu yang pertama gitu ya. Lalu kalau Anda membatasi, itu kan Anda punya 2 pertanyaan. Uang yang dilarikan keluar untuk investasi. Kalau Anda bicara tentang uang, ya itu namanya capital flight. Uang yang dilarikan keluar, itu sesungguhnya sangat tergantung pada lalu lintas devisa dan sistem pembayaran namanya. Saya ulang ya, itu namanya lalu lintas devisa dan sistem pembayaran. Kalau Anda memperlakukan lintas devisa sistem pembayaran, maka sesungguhnya Anda berhadapan dengan ketentuan Bank for International Settlement. Bank for International Settlement itu akan melihat betul membersnya, anggotanya dalam ini para bank sentral di dunia, bagaimana memperlakukan sistem lintas devisanya dan memperlakukan bagaimana sistem pembayarannya. Anda tahu bahwa di Indonesia sistem pembayaran itu sebagian sudah diambil oleh pihak swasta. Saya tidak perlu sebut siapa, tapi paling tidak Anda sudah lihat ada Tokopedia, ada Indomart, ada Alfamart, ada Danaku, ada macam-macam. Anda bisa lihat. That is a part of payment system. Saat yang sama, Anda memberlakukan lalu lintas devisa dengan ketentuan-ketentuan yang basisnya bebas sesungguhnya. Apa rujukannya? Rujukannya 2. Undang-Undang 2399 Jo 3 2004 dan Undang-Undang 2399 Jo 3 2004 adalah undang-undang tentang bank sentral yang mengatur sistem pembayaran. Lalu berikutnya Undang-Undang 2499 adalah tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. Jo nanti berhubungan dengan RUU tentang harga mata uang yang hari ini tidak terselesaikan. Apa artinya? Saya tidak mengatakan rumit. Ini mudah diselesaikan sepanjang kita tahu akar masalahnya. Nah, buat saya pernyataan langsung memberlakukan uang tingkat suku bunga acuan negatif itu pada hakikatnya tidak mengerti akar masalah, tidak mengerti struktur masalah. Struktur masalahnya ada di mana sesungguhnya? Satu. Yang kedua, ketika Anda membatasi, Anda berhadapan dengan lintas devisa, maka pertanyaan berikutnya, sampai seberapa jauh Anda bisa mempertahankan posisi nilai tukar? Nah, ketika masuk nilai tukar, Anda bagaimana mempermainkan posisi free floating exchange rates dengan fixed rate? Karena berarti ada dua. Di satu sisi Anda membiarkan nilai tukar berkembang bebas, tapi di sisi lain Anda juga menyetujui sesungguhnya ada fixed rate. Nah, gitu. Sistemnya gimana? Sebenarnya ada peluangnya.
tapi saya tidak mau ngomong. Walaupun saya tahu jalan keluarnya. Nah, kalau begitu persoalan pokoknya menjadi balik pada pertemuan fiskal dengan moneter di Indonesia kayak apa. So, problemnya bukan soal berani tidak berani. Problemnya adalah Indonesia akan berhadapan dengan kekuatan eksternal dan kekuatan internal. Dan keberaniannya benturin kepala ke tembok kalau itu diberlakukan. Dan itu bukan kebijakan cerdas. Gitu. Saya dalam hal ini bukan sedang membela kaum neoliberal, bukan. Saya ingin mengatakan ini butuh kebijakan cerdas, tapi sekaligus menundukkan kekuatan internal dan kekuatan eksternal di bidang keuangan. Yang dalam tesis saya, dalam disertasi saya, dia harus ketemu dengan modal sosial sebagai kekuatan modal finansial, dan itu berarti siklusnya, berputarannya, itu tidak pernah bisa melebihi satu sama lain karena bersinergi. Ada ilmunya? Ada. Apa ilmunya? Pasal 27 ayat 2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Itulah yang dilakukan oleh Erdogan kemarin ketika liranya dipukul, ketika dia menurunkan suku bunga. Erdogan menjamin semua warga negaranya bekerja. Bahkan ketika warga negara yang memainkan nilai tukar dari lira ke US dollar, Erdogan mengatakan, Anda tidak perlu membeli dolar. Keuntungan Anda dengan membeli dolar, negara yang akan memberikannya. Apa artinya? Erdogan sedang membangun keyakinan pada rakyatnya bahwa lira adalah sebuah kebanggaan. Saya tanya sama Anda, apa pemerintah Indonesia ngebangun kebanggaan atas rupiah? Wah, itu dulu yang dibangun. Kebanggaan itu hanya muncul karena nilai tukar, harga mata uang, pada hakikatnya menggambarkan lemah atau kuatnya sebuah sistem perekonomian. Nah, salah satu problematik lemah atau kuat yang perekonomian itu bunga, dan ketika bunganya berantakan maka problematiknya sesungguhnya riba. Gitu balik-baliknya. Jadi kerangka makro tadi, ekonomi makro yang ketemu dengan ekonomi politik di moneter dan ekonomi politik di fiskal, itu sesungguhnya berusaha menjawab bagaimana sebuah nilai tukar, satu nilai tukar pada sebuah negara, dia betul-betul mengekspresikan kekuatan sekaligus kelemahan perekonomian bangsa itu. Nah, ketika digeser harga mata uang dengan redenominasi, dia menggambarkan sesungguhnya perekonomian Indonesia lemah. Sayangnya cara berpikirnya dengan model begitu. Maka saya bilang tadi sama Anda, dalam satu generasi ke depan pun kalau sistem ini diberlakukan, Indonesia tetap dalam cengkraman ultra neoliberal. Begitu jawaban saya. Jadi balik lagi ke dalam gagas kita tentang pentingnya anti riba. Tetapi sesungguhnya tindakan lebih lanjutnya bukan sekedar anti riba. Tindakan selanjutnya adalah memperbaiki struktur perekonomian dari sumber daya, produksi dan distribusi. Struktur perekonomian dalam jual beli yang berarti memperpendek mata rantai distribusi. Nah, apakah anti riba diikuti nanti dengan posisi memperbaiki jalur produksi ke distribusi yang sementara ini panjang? Anda tahu nggak? Harga minyak goreng kemarin hingga melejit itu disebabkan oleh mata rantai distribusi yang panjang. Saya ulang, mata rantai distribusi yang panjang. Dan para produsen minyak sawit itu senyum-senyum. Karena sebagian mata rantai distribusi itu mereka yang punya juga, sebagian lagi masyarakat yang punya. Gitu lah. Nah, sepanjang pemerintah menetapkan harga saja tanpa menyelesaikan mata rantai distribusi, harga hanya sebentar terpengaruh. Gitu contohnya. Begitu juga misalnya pada gula, sama aja. Bukan soal impor atau soal bagaimana pengadaan dalam negeri, tapi bagaimana mengatasi relasi yang saya bilang dari sumber daya, produksi dan distribusi. Jadi, pekerjaan anti riba harus diikuti dengan yang namanya kekuatan produksi. Kenapa? Karena Allah mengatakan menghalalkan jual beli. Dan hadisnya mengatakan dilarang menghentikan barang yang dalam perjalanan menuju ke pasar. Apa poinnya? Berarti umat Islam sesungguhnya diajarkan untuk produktif. Jadi kegiatan anti riba harus diikuti dengan kegiatan produktif. Dalam bahasa yang sederhana, ketika kita diminta untuk produktif, maka yang produktif itu harusnya mencakup hajat hidup orang banyak. Di sini peranan negara jadinya. Nah, itu yang harus dilihat. Berikutnya, berarti kita problemnya juga di sumber daya. Maka sumber daya tidak boleh diserahkan kepada orang per orang. Sebab dengan penyerahan sumber daya ke orang per orang, yang akan terjadi adalah ketidakadilan. Nah, itu yang mestinya sekali lagi pikiran-pikiran kita tentang aliansi masyarakat anti riba tadi ada tatanan perekonomian
yang lebih adil, satu perekonomian yang lebih membangun kekuatan masyarakat yang bermartabat, beradab, dan betul-betul mengatasi keterhinaan. Gitu. Kenapa? Karena riba itu disebut sebagai siang terhina, malam menderita. Begitu jawabannya. Saya kembalikan ke Taufik. Saya mau ada Ya. Pak. Ya, ini ada pertanyaan yang sering kok aneh ya gitu Pak. Jadi pertanyaan saya adalah begini Pak. Ini kita mengutarin ini ya, mengutarin bundaran ini. Ya. Nah, pertanyaan saya begini Pak. Ya. Menurut saya ini sangat aneh Pak. Ya, dalam dinamika perjuangan pergerakan, ya kan, apalagi ini terkait amal, ya kan, kita bergerak berkomunitas begitu. Nah, saya sering kita melihat kendala kita salah satunya begini Pak. Kok sulit sekali orang bergerak untuk ke sini gitu Pak. Termasuk orang-orang yang kita nilai adalah ya misalnya kayak gini yang tidak hadir. Apakah ini latar belakangnya seperti apa gitu kan. Termasuk kadang kita mengajak teman-teman untuk bergerak ke sini kok seperti tidak mau gitu loh Pak. Ogah-ogahan gitu Pak. Nah, kalau yang dari tadi Pak Isan sampaikan ya ini luar biasa. Nah, apalagi udah bicara pahalanya dan macam-macam seperti itu. Ini sebenarnya permasalahannya di mana ya Pak ya? Persoalan pertama adalah sistem pendidikan. Kalau saya bilang sistem pendidikan itu berarti pendidikan keluarga. Ya? Ya. Sistem pendidikan keluarga. Yang kedua, sistem pendidikan masyarakat. Masyarakat terbuka dalam interaksi sosial gitu ya. Sistem pendidikan masyarakat tuh baik di rumah ibadah gitu ya, di masjid, di gereja atau di mana-mana gitu ya. Termasuk media massa di situ. Lalu sistem pendidikan formal, lalu sistem pendidikan yang dibangun oleh pemerintah lewat tata cara mereka berkomunikasi kepada masyarakat. Jadi sesungguhnya setiap pemerintahan yang menunjukkan perilaku politiknya, sesungguhnya dia sekaligus sedang memberikan contoh kepada masyarakat. Itu pendidikan. Makanya kenapa Rasulullah Muhammad SAW disebut sebagai uswatun hasanah, karena dia memang menjadi suri tauladan dan pemberi pengajaran dan pendidikan yang terbaik. Nah, 4 pendidikan kayak gini, ini saya sebut sebagai gagal membangun peradaban yang basisnya adalah 5 hal: bebas dari ketertindasan, bebas dari kebodohan, bebas dari kemiskinan, bebas dari ketimpangan, bebas dari kehinaan gitu ya. Nah, kalau kita bilangnya bebas dari kelima hal tadi, maka sesungguhnya ya pendidikan itu harus kita perbaiki habis. Nah, tanpa kita perbaiki sektor pendidikan tadi, ya sudah, masyarakat riba akan terus berjalan dan anti riba akan tetap terseok-seok gitu. Karena kegagalan pendidikan. Nah, di sisi yang sama, di dunia masyarakat sendiri terjadi konflik apakah bunga itu haram atau tidak gitu. Nah, itu berarti kita lagi-lagi tugas masyarakatnya menjadi berat untuk mengatasi bagaimana pemahaman tentang riba gitu. Masyarakat itu disuruh memilih bunga itu beda dengan riba. Dibenturkan gitu. Dan dalam pemahaman Indonesia disebutnya bunga indah gitu loh. Iya. Ya kan bunga indah, harum, semerbak gitu ya. Padahal dalam bahasa aslinya dia adalah usury, bukan interest. Kan kalau pakai interest berarti kepentingan, ya kan? Nah, kalau kita terjemahkan sebagai bunga, ada problematik dia. Dia bukan sesuatu yang bunga harum kok, bukan sesuatu yang indah kok. Tapi kenapa disebut sebagai bunga gitu? Nah, ini karena tadi pola berpikir soal time value of money. Berarti kita mesti bongkar lagi, itu lagi-lagi soal pendidikan. Bahwa ada problematik pada dunia pendidikan kita yang tidak mengajarkan pemahaman tentang bunga yang sesungguhnya. Nah, dari sana ketika orang sudah merasa ukuran kemajuannya, kesejahteraannya pada materi, maka riba adalah salah satu caranya gitu. Mereka menikmati ukuran keberhasilan mereka dari perspektif materi, dan riba dengan caranya ya Anda bisa lihat
orang-orang yang bekerja di perbankan, orang yang bekerja di sektor keuangan yang basisnya riba, seolah-olah punya gengsi dan harga diri lebih tinggi daripada orang-orang yang lain. Seorang guru dikalah terhormatnya dibanding seorang bankir, gitu contohnya, ya kan? Itu salah satu contoh. Saya kira itu yang mesti diperbaiki. Dan masih banyak cara lain, tapi paling tidak kita tahu dulu bahwa akar masalahnya terletak pada kegagalan sistem pendidikan yang sedang berjalan di Indonesia. Saya kira begitu.